warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Madalena Lisa Rosanti dari Prodi D3 Jurusan Kesehatan Lingkungan Surabaya. Lingkungan, apa sih sebenarnya arti dari kesehatan lingkungan itu sendiri? Kesehatan lingkungan adalah suatu ilmu dan seni dalam mencapai kondisi seimbang antara lingkungan dengan manusia, yaitu ilmu dan juga seni dalam pengolahan lingkungan sehingga dapat tercapai kondisi yang bersih, aman, sehat, nyaman, dan tentunya terhindar dari berbagai macam gangguan penyakit. Setelah lulus dari Prodi Jurusan Kesehatan Lingkungan ini, nantinya kalian akan mendapatkan gelar AMD untuk Prodi D3 dan STRKes untuk Prodi D4. Untuk lokasi dari kampus Jurusan Kesehatan Lingkungan ini terbagi atas 2 tempat, yaitu untuk Prodi D3 dan D4 berada di kampus Surabaya yang beralamatkan di Jalan Menur nomor 118A Surabaya. Dan yang kedua yaitu untuk Prodi D3 berada di kampus Magetan yang beralamatkan di Jalan Tripandita nomor 6 Bangunsari, Kecamatan Sukowinangun, Kabupaten Magetan. Berbicara mengenai prospek kerja jurusan kesehatan lingkungan, kalian tidak perlu khawatir karena prospek kerja jurusan ini sangat luas. Nantinya kalian bisa bekerja di Dinas Kesehatan atau Kementerian Kesehatan, bisa bekerja sebagai konsultan lingkungan, kemudian rumah sakit atau puskesmas, laboratorium lingkungan, kemudian bisa bekerja di pengendalian vektor atau pest control, TNI Polri, dan tentunya masih banyak lagi. Nah, di jurusan kesehatan lingkungan ini juga banyak sekali kakak-kakak alumni yang saat ini sudah mapan bekerja. Salah satunya ada Kak Alfatur Hari Wicaksono yang saat ini sudah bekerja di PT Pionir Tekno Gemilang. Kemudian ada Kak Iputu Krisna Anuputra yang bekerja di Dinas Kesehatan Lingkungan. Ada Kak Dina Rahmawati yang bekerja di Kesehatan Lingkungan. Ada Kak Erlina Eka Kurniawati yang bekerja di Puskesmas Singgahan Dinas Kesehatan Tuban. Ada Kak Diska Tamara Aulia yang bekerja di Puskesmas, dan tentunya masih banyak lagi kakak-kakak alumni jurusan kesehatan lingkungan ini. Nah, sudah berbicara mengenai prospek kerja jurusan kesehatan lingkungan, kali ini saya sedikit menyinggung mengenai program belajar dan mengajar di kesehatan lingkungan. Nah, di jurusan ini nantinya kalian akan mendapatkan materi teori, yaitu dengan tatap muka antara dosen dengan mahasiswa yang nantinya akan terjadi interaksi, dan biasanya mengenai teori ini dapat disampaikan melalui presentasi PPT dan nantinya bisa didiskusikan secara langsung bersama dengan dosen. Yang kedua yaitu ada pembekalan praktikum. Nah, sebelum praktikum kalian nanti akan diberikan pembekalan supaya pada saat melakukan praktikum tidak terjadi suatu kesalahan apapun. Dan di dalam proses belajar mengajar dalam jurusan ini kita juga menggunakan sistem online. Jadi dengan menggunakan VLab, kita bisa tetap mengakses berbagai macam tugas yang diakses melalui online dan juga bisa dilakukan diskusi bersama dosen sesuai mata kuliah tersebut. Nah, di dalam jurusan ini nantinya kalian tidak akan jenuh dengan berbagai macam teori. Di sini juga kalian akan mendapatkan banyak sekali praktikum. Salah satunya mulai dari pengamatan serangga atau disebut dengan ilmu entomologi, kemudian ada penyehatan makanan dan minuman atau PMM, kemudian ada bedah tikus, usap alat makanan atau usap alat masak, dan tentunya masih banyak lagi praktikum-praktikum yang nantinya akan kalian lakukan. Nah, di dalam kampus jurusan kesehatan lingkungan ini nanti kalian tidak hanya mendapatkan pembekalan belajar, pembekalan praktikum, nantinya juga kalian bisa belajar berorganisasi di dalam Kesling. Nah, saya berorganisasi di sini juga banyak sekali
bentuk-bentuk kegiatan dari mahasiswa yang banyak menghasilkan prestasi ataupun kreativitas yang bisa memacu kampus dari jurusan kesing sendiri. Nah, kegiatan ini disebut dengan unit kegiatan mahasiswa atau biasa disingkat dengan UKM. Oke, tadi sudah kita bahas sebagian besar mengenai kampus kesehatan lingkungan, juga jurusan prodi di dalamnya apa saja prospek kerjanya. Saat ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan mengenai jurusan kesehatan lingkungan. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Apa saja prospek kerja dari D3 dan D4 jurusan kesehatan lingkungan? Saya sudah sempat menyinggung sedikit tadi di awal mengenai prospek kerja jurusan kesehatan lingkungan. Sangat banyak sekali terbukanya lapangan kerja untuk jurusan ini. Nantinya kalian bisa bekerja sebagai konsultan lingkungan, kemudian tata kelola kota, bisa bekerja di rumah sakit atau puskesmas, dinas kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, pada umumnya di jurusan kesehatan lingkungan, nantinya kalian akan bekerja di bidang penyehatan air dan air limbah, penyehatan udara, penyehatan tanah, penyehatan makanan, pengelolaan sampah, pengendalian vektor atau pest control, dan juga K3. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa sih bedanya antara kesehatan lingkungan dengan analis kesehatan? Dari segi yang dipelajarinya saja sudah berbeda. Di kesehatan lingkungan sendiri nantinya kalian akan mempelajari keterkaitan aktif setiap komponen lingkungan yang memiliki potensi berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Misalnya saja pencemaran lingkungan yang semakin hari semakin tidak terkendali dan bahkan semakin buruk. Sedangkan untuk analis kesehatan sendiri, kalian nantinya akan belajar bagaimana cara melaksanakan pelayanan pemeriksaan, kemudian penelitian, penetapan, pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia ataupun bahan yang bukan berasal dari manusia. Nah, dari hasil pemeriksaan dan pengujian itu nanti yaitu untuk menentukan jenis penyakit, penyebab penyakit, atau faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat itu sendiri. Oke, next pertanyaan selanjutnya. Bagaimana mengenai peluang masuk di jurusan kesehatan lingkungan? Untuk peluang masuk di jurusan ini tidak sesulit dan seketat jurusan lainnya, dan pastinya kuota untuk masuk di jurusan kesehatan lingkungan ini cukup banyak. Oke, pertanyaan selanjutnya, jika sudah menjadi camaba, apakah nantinya akan ada ospek dari semua kampus? Tentu saja, setiap penerimaan mahasiswa baru pasti ada ospek di setiap kampusnya. Nah, nanti dari masing-masing prodi akan mengadakan PPSM atau biasa disebut dengan ospek, dan nantinya juga akan ada pengadaan PPSM di mana semua 7 jurusan ini akan berkumpul di Poltekkes Pusat. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih, apa saja sih yang dipelajari dalam bidang kesehatan lingkungan dan seperti apa ke depannya? Oke, mengenai terkait apa saja yang dipelajari di jurusan ini, nantinya kita akan mempelajari tentang ilmu-ilmu lingkungan pastinya. Salah satunya mengenai kimia lingkungan, fisika lingkungan, mikrobiologi lingkungan, fisioanatomi, ilmu budaya sehat, dan masih banyak lagi belasan bahkan puluhan mata kuliah yang akan kita pelajari di kesehatan lingkungan ini. Salah satunya jurusan kesehatan lingkungan ini mempelajari ilmu entomologi lingkungan yang nantinya bisa kalian terapkan atau bisa bekerja di pengendalian vektor atau pest control. Dan untuk kedepannya kita bisa bekerja sebagai sanitarian baik di dunia industri dan puskesmas. Dan untuk kalian semua yang berkeminatan untuk masuk di jurusan kesehatan lingkungan, selamat berjuang dan kami tunggu kehadiran kalian semua.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.